Mari Bapak Ibu semua kita mulai persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Bersyukur karena kita semua bisa kembali hadir untuk bersekutu bersama di doa pagi pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita mau angkat pujian Bapakku Datang Padamu. Walaupun mungkin ini lagunya sering dinyanyiin sama anak sekolah minggu gitu ya, tapi biarlah lagu ini terus mengingatkan kita bahwa baik pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari kita terus bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian Bapakku Datang Padamu. Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bugar, cuaca baik juga, kami bisa sama-sama bersekutu untuk berdoa pagi ya Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap persekutuan kami dari awal sampai akhir supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan juga setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas bisa berkenan bagi kehidupan kami, begitu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu sebelum itu kita mengangkat pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami boleh bersekutu bersama secara online dalam persekutuan doa pagi ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh bersama-sama mengerti, memahami firman-Mu. Juga tolong hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, agar apa yang keluar dari lidah bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema. Saya rindu membagikan satu tema kepada kita semua, yaitu memberitakan kasih. Dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengolah yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Sebab Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Saudara, kembali hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui tulisan dari Rasul Petrus ini, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini satu kalimat yang perlu kita perhatikan. Di negara kita sendiri, dalam beberapa waktu terakhir kita melihat banyak sekali yang terjadi. Dan beberapa hal dari yang terjadi itu adalah hal-hal yang menurut saya adalah satu hal yang harus kita terus doakan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, di media sosial sendiri muncul satu hashtag, satu hal yang viral di kalangan anak-anak muda secara khususnya. Dan hashtagnya ini mengatakan Indonesia gelap. Kenapa seperti ini? Karena banyak anak-anak muda yang pesimis dengan negara kita. Di tengah kebijakan-kebijakan baru yang ada, banyak orang merasa, kenapa sepertinya ini malah semakin menyusahkan masyarakat kita, rakyat negara Indonesia yang tinggal di negara ini. Dan banyak sekali hal yang terjadi di akhir-akhir ini, dan beberapa waktu kemarin juga ada beberapa kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mungkin menggelisahkan kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri, Bapak Saudara. Ini satu hal yang harus terus kita doakan, harus terus kita ingat, karena inilah di mana negara kita tinggal. Kemudian kalau kita melangkah lebih jauh lagi, kita melihat di dalam dunia kita, sekarang di dunia ini juga sedang terjadi satu hal yang begitu menggemparkan kalau kita perhatikan berita-berita yang ada. Antara Amerika Serikat dengan China ada suatu perang tarif yang kita perhatikan di berita-berita yang sangat banyak bermunculan, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu Saudara sudah membaca ataupun mendengarkan beritanya. Dan pengaruhnya pun begitu besar, termasuk juga ke dalam negara kita atau bahkan kota di mana kita tinggal ini. Dan ini juga jadi satu hal yang harus terus kita ingat di dalam doa-doa kita. Nah Bapak Saudara, apa yang sedang terjadi di negara kita ini sangat menggemparkan, maupun yang terjadi di dunia ini sangat memprihatinkan kita. Dan ini kembali menunjukkan bahwa sebetulnya seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ucapan ini mungkin terdengar seperti suatu peringatan yang menakutkan, dan bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang menganggap bahwa di zaman Petrus itu pun banyak orang yang merasa bahwa Petrus ini sedang menubuatkan kedatangan Kristus dalam waktu dekat di zamannya. Tapi yang kita tahu bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang kembali. Nah, apakah ini menyatakan bahwa Petrus salah, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu artinya bahwa firman Tuhan salah? Nah, sebetulnya kalau kita melihat kembali, pemikiran seperti ini tidak terlalu tepat, kurang tepat begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pun sendiri sudah menegaskan berulang-ulang kali kepada murid-muridnya bahwa tidak seorang pun tahu kapan hal itu akan terjadi. Tidak seorang pun tahu kapan ia akan datang kembali ke dunia ini.
Dan Tuhan Yesus juga sudah menyerangkan bahwa sebelum kedatangannya akan terjadi banyak peristiwa terlebih dahulu. Kalau kepada Petrus sendiri, konteksnya Petrus, Tuhan Yesus mengatakan pada Petrus bahwa ia akan mencapai usia tua dan disalibkan. Jadi sangat kecil kemungkinan bahwa Petrus secara sembarangan mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam waktu yang singkat itu sendiri, Saudara. Nah, tapi apa maksudnya ketika Petrus menulis bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat? Bagaimana cara kita memahami hal ini? Nah, kuncinya terletak pada konsep gereja mula-mula pada waktu itu tentang zaman akhir, Bapak Saudara. Alkitab berkali-kali menjelaskan bahwa zaman akhir itu sudah dimulai sejak dulu, yang ditandai dengan kedatangan Kristus pertama kali di dunia ini. Ketika Kristus datang menjadi manusia di dunia ini, pada saat itulah dimulai zaman akhir. Dan dia telah menyatakan dirinya pada zaman akhir kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Nah, kalau kita lihat di dalam peristiwa Pentakosta itu sendiri, nanti kita akan bersama-sama merayakan peristiwa Pentakosta ketika Roh Kudus turun. Ini merupakan penggenapan dari nubuatan di kitab Yoel bahwa di hari-hari terakhir Roh Allah akan bekerja secara luar biasa. Nah, Bapak Saudara, sejak zaman itulah ketika Tuhan Yesus datang pertama kali ke dunia ini, itulah dimulai zaman akhir. Dan setiap hari yang berlalu itu semakin mendekati puncaknya. Jadi zaman akhir itu sudah dimulai sejak abad pertama Masehi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Maka setiap hari yang berlalu membawa kita semakin dekat dengan akhir zaman itu sendiri. Nah, secara khusus di zaman Petrus kita melihat banyak terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Pengajar sesat juga muncul di mana-mana. Dan semuanya ini merupakan beberapa tanda dari akhir zaman itu sendiri. Jadi tidak salah sebenarnya kalau dikatakan bahwa akhir zaman itu semakin dekat, meskipun pada waktu itu belum semua tanda sudah terjadi. Dan kalau kita melihat di zaman kita sekarang, bukankah semakin banyak tanda-tanda itu yang digenapi, Bapak Saudara? Dari berbagai fenomena, hal-hal yang terjadi di negara kita, di dunia ini, kita bisa melihat bahwa sesuai dengan nubuatan dari Tuhan Yesus sendiri, menjelang akhir zaman itu akan muncul berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah di dunia ini, dan sebagian besar akan menimpa orang-orang Kristen, kita secara langsung. Dan di momen-momen seperti inilah kita membutuhkan dukungan dan perhatian. Kita membutuhkan fokus, kita perlu bergandeng tangan di dalam hari-hari yang semakin mendekati akhir zaman ini. Mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi itu nggak cukup, Bapak. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita berusaha meresponi menghadapi kesulitan-kesulitan, persoalan yang akan menghadang kita di depannya. Dan saat ini ketika kita membaca firman Tuhan tadi, Petrus tidak mengajak kita untuk berspekulasi, memikirkan kapan waktunya tiba, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu kapan waktunya tiba. Sebaliknya, firman Tuhan mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada dua respons yang penting. Yang pertama, kita sama-sama belajar bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa agar kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dengan berdoa. Inilah yang firman Tuhan rindu untuk kita lakukan di dalam kita mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman ini. Nah, Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita pribadi. Karena itu Petrus menulis, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa di tengah dunia yang kacau, di tengah segala pergumulan persoalan yang kita hadapi, firman Tuhan tidak mengatakan larilah atau sembunyilah atau perbanyaklah informasi, perbanyaklah skill untuk melengkapi diri, tidak. Tapi firman Tuhan malah justru berkata, jadilah tenang dan berdoalah. Nah, bukankah ini satu teguran yang lembut ketika mungkin masalah datang bertubi-tubi? Ketika kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan yang kita hadapi, apa yang sering kita lakukan, Bapak Saudara? Seringkali kita manusia berpikir begitu keras, kita mencari solusi, kita curhat ke sana sini, tapi gak jarang juga doa menjadi hal yang terakhir. Padahal doa adalah tempat di mana kita menerima hikmat, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan. Dan ketika kita melupakan doa, sebenarnya kita sedang membiarkan kekuatan kita terkuras. Makanya tidak heran kalau kehidupan rohani kita menjadi lemah, kering, ataupun kita bahkan menjadi frustrasi.
Dan itu bukan karena Tuhan menjauh, Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kita yang berhenti mendekat kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kunci untuk menghadapi situasi ini terletak kepada akal budi Kristiani. Salah satu firman Tuhan yang kita baca, dan salah satu pengkhotbah yang pernah mengkhotbahkan tentang firman Tuhan ini mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu kita perhatikan untuk kita dapat terus berdoa kepada Tuhan adalah kata-kata tadi, Bapak Saudara. Kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan. Memang tidak mudah untuk menerjemahkan frasa ini, tapi kita bisa belajar bahwa kalau kita perhatikan secara utuh, kedua kata ini berhubungan dengan kata kesadaran atau kewaspadaan. Dan di dalam Alkitab terjemahan baru yang TB2, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di 1 Petrus pasal 7 ayat 14, dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa bukan menjadilah tenang, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan bagi kita semua sekali lagi, 1 Petrus pasal 4. Nah, di ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau di TB1, firman Tuhan mengatakan menguasai diri dan menjadilah tenang. Nah, jadi terjemahan yang lebih tepat memang waspadalah, karena firman Tuhan menginginkan kita supaya kita memiliki pikiran yang baik dan kita berwaspada. Karena ketika kita terlalu banyak memikirkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, ketika kita tidak memiliki pikiran yang baik itu, maka sangat wajar kalau kita tidak bisa berdoa. Kita susah berdoa. Dan sebaliknya, pikiran-pikiran yang baik itu akan mendorong orang untuk berdoa. Karena apa yang ada di pikiran kita, itu akan menentukan doa-doa kita juga, Bapak Saudara. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk berdoa. Dan penting juga bagi kita untuk menjaga pikiran kita. Karena entah apa yang kita pikirkan ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan doa kita. Dan kita bersyukur di dalam gereja kita, gembala kita, pendeta Edi selalu mengingatkan betapa pentingnya kita untuk bersama-sama berdoa. Betapa pentingnya kita memiliki kehidupan doa yang baik. Di dalam khotbah-khotbah di hari Minggu, di dalam doa pagi, dan di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada, kita selalu diingatkan akan betapa pentingnya kita untuk berdoa. Karena Bapak Saudara, inilah satu-satunya yang harus kita lakukan. Inilah hal utama yang harus kita lakukan di dalam menghadapi akhir zaman ini. Karena kekuatan kita itu ada di dalam kekuatan doa. Kita harus memiliki kehidupan doa yang baik. Tetapi bukan hanya itu saja, Bapak Saudara. Petrus mengatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, hal yang pertama adalah kita perlu memiliki kehidupan doa yang baik. Berdoalah. Tetapi hal yang kedua yang perlu juga kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kepada sesama di hari-hari yang semakin mendekati akhir zaman ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Doa adalah satu hal yang penting, tetapi yang juga hal yang penting adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita menunjukkan kasih kepada yang sesama, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, ketika kita memiliki kehidupan doa yang baik, itu bukan menjadi suatu halangan agar kita memiliki relasi yang baik dengan sesama kita juga. Satu hal yang aneh sebetulnya, Bapak, satu hal yang tidak masuk akal ketika ada orang Kristen yang mengaku dirinya rohani, suka berdoa, suka membaca Alkitab, tapi di dalam kesehariannya dia kurang mencintai ataupun kurang dicintai oleh sesamanya. Karena seharusnya semakin seseorang itu rohani, semakin rohani seorang, maka seharusnya semakin manusiawi juga orang itu. Semakin kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, maka semakin pula kita menjadi orang-orang yang dapat mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati kita. Karena itu Petrus mengatakan, setelah kita berdoa, Petrus tidak menyuruh kita berhenti di sana. Tapi Petrus segera mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita secara vertikal, ini juga harus nyata secara horizontal dengan kasih kita kepada sesama. Dan di ayat ini, sebenarnya di perikop ini, dari ayat 7-11 ini lebih banyak berbicara tentang kasih itu sendiri. Kasih yang seperti apa? Kenapa kasih ini penting? Dan apa saja bentuk kasih yang perlu dilakukan? Nah, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Nah, firman Tuhan mengatakan dan menekankan secara khusus pada kata sungguh-sungguh.
Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, terjemahan sungguh-sungguh di sini sebenarnya bukan berbicara tentang ketulusan. Yang dipentingkan di sini adalah lebih ke arah usaha atau hasrat yang lebih lagi, komitmen yang lebih lagi. Dan kata yang sama ini digunakan untuk Tuhan Yesus Kristus pada saat dia semakin bersungguh-sungguh berdoa di Getsemani, sampai firman Tuhan mengatakan peluhnya itu menjadi seperti titik-titik darah. Tuhan tahu bahwa kita umatnya ini sudah mengasihi. Dan di dalam konteks ini Petrus juga tahu bahwa penerima suratnya sudah mengasihi. Kasih mereka juga tidak munafik. Hanya saja mereka masih perlu untuk menambahkan kasih tersebut. Harus ada satu semangat yang lebih, harus ada suatu komitmen yang lebih, harus ada suatu sukacita yang lebih di dalam memberitakan kasih itu sendiri. Dan kenapa kasih yang seperti ini diperlukan, Bapak Saudara? Karena di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa orang-orang bisa memberikan sakit hati kepada kita. Orang-orang bisa mengecewakan kita. Orang-orang bisa menjengkelkan hati kita. Dan seringkali hal ini menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Di dalam hidup ini kita akan terus bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, mengecewakan, ataupun menyakitkan hati kita. Dan di sanalah kasih kita diuji. Petrus mengatakan bahwa kasih menutupi banyak dosa. Ini bukan berarti bahwa kasih menyembunyikan dosa, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita mengasihi orang lain, maka kasih kita itu akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa mengampuni orang lain. Kasih memungkinkan kita untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Dan kasih memampukan kita untuk tetap bertahan dan berbuat baik meski kita disakiti. Jika tidak ada kasih, maka hal-hal yang sepele pun akan bisa kita salah pahami dan persoalkan, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita memiliki kasih, kasih itu memampukan kita untuk tidak mencari-cari atau tidak membesarkan kesalahan orang lain. Karena itu firman Tuhan mengatakan secara jelas, kasih menutupi banyak sekali dosa. Karena ketika kita memiliki kasih, kita akan memiliki kekuatan untuk mengampuni dan tidak mencari kesalahan orang lain. Karena itu marilah kita belajar untuk memberitakan kasih kita kepada sesama. Dan firman Tuhan di dalam perikop ini menyatakan bahwa ada banyak cara bagi kita untuk memberitakan kasih itu sendiri. Nah, kita melihat di dalam konteks ini Petrus secara khusus menyinggung dua hal. Yang pertama di ayat 9 kita melihat bagaimana kasih itu ditunjukkan terhadap keramahan kita kepada orang-orang lain, keramahan kita terhadap orang asing. Dan yang kedua, kasih itu juga ditunjukkan bagaimana kita menggunakan karunia rohani kita. Dan dua wujud kasih ini sangat dibutuhkan, Bapak Ibu Saudara, terutama di tengah tekanan dan penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang. Nah, tadi kita mengingat bahwa kasih memampukan kita untuk bertahan di tengah kecewaan dan tetap menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menunjukkan kasih itu? Firman Tuhan secara khusus mengarahkan fokus kita kepada kedua hal ini, tentang keramahan kita kepada orang asing, pada orang lain, dan yang kedua bagaimana kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena sejatinya dua wujud kasih ini sangat dibutuhkan, terutama di tengah tekanan, penganiayaan yang dihadapi oleh kita umat Tuhan di hari-hari yang mendekati akhir zaman ini. Yang pertama adalah keramahan kepada orang lain. Di masa-masa sulit banyak sekali mungkin orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang juga mengalami kehilangan, bergumul di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka, dan juga banyak orang-orang lain, orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, orang-orang lain yang mungkin berada di luar agama kita, yang bukan orang Kristen, juga membutuhkan bantuan kita. Dan di zaman itu sendiri, di dalam budaya kuno itu sendiri, Bapak Saudara, keramahan kepada orang asing yang membutuhkan tumpangan itu sangat dihargai dalam budaya di masa itu. Di banyak tempat, keramahan kepada orang asing ini dianggap sebagai suatu tindakan etis tertentu, Bapak Saudara. Karena di dalam logika mereka, kalau orang asing saja pantas diperlakukan seperti itu, pantas ditolong, pantas diperlakukan dengan baik, bagaimana dengan sesama orang percaya? Bagaimana dengan sesama orang Kristen? Bukankah sudah seharusnya kalau kepada orang asing kita bisa membantu menolong, maka kepada sesama kita, kita saling memberikan pertolongan, kita saling membantu sama satu sama lain.
Nah, di dalam kehidupan kita sendiri, ini jadi satu hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita bisa memberitakan kasih kita secara nyata kepada orang lain tanpa bersungut-sungut. Bagaimana kita menolong bukan hanya sesama kita, bukan hanya sesama pengikut Kristus, tapi juga orang-orang lain, orang asing yang membutuhkan bantuan kita. Karena ketika kita bisa membantu orang yang mungkin tidak sama dengan kita, orang yang jauh dari kita, orang yang mungkin susah untuk kita kasih, tetapi ketika kita dapat menyatakan kasih kita, memberitakan kasih kita kepada sesama, kepada mereka orang yang kita sulit kasih itu, maka sudah sewajarnya juga kalau kita bisa mengasihi sesama kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu Bapak Saudara, mari kita belajar untuk bisa memberikan kasih yang seperti ini, memberitakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi kenapa firman Tuhan mengatakan memberitakan kasih dengan sungguh-sungguh? Karena mungkin Tuhan tahu di dalam kehidupan kita juga sudah berjuang memberitakan kasih. Kita juga sudah berjuang untuk mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Tetapi di hari-hari yang semakin mendekati akhir zaman ini, marilah kita semakin melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak melakukannya dengan mengeluh, dengan bersungut-sungut, dan melainkan kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Karena itulah yang Tuhan rindu untuk kita lakukan. Ketika kita memberitakan kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka semakin nyatalah juga kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan melalui kehidupan kita ini. Dan wujud kasih yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan karunia rohani kita bagi kepentingan sesama. Tuhan sudah menyediakan beragam karunia supaya jemaat Tuhan, gereja-gereja Tuhan itu diperkaya. Yang satu melengkapi kebutuhan yang lain, dan setiap orang menjadi pendukung, menjadi pembangun sesamanya. Dan supaya tujuan ini tergenapi, supaya tujuan ini dapat tercapai, Bapak Saudara, setiap orang, setiap kita perlu untuk melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Karena semua orang memiliki karunia yang seragam. Kalau orang-orang punya karunia yang sama, karunia yang seragam, maka kita tidak akan diperkaya dalam banyak hal. Ketika karunia kita berbeda-beda, ketika Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda, maka itulah kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dan tapi tidak berhenti di sana. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa penggunaan karunia ini, karunia rohani yang kita miliki ini, harus berpusat kepada Tuhan, harus berpusat untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Karena sekali lagi, karunia bukanlah hal yang kita miliki, tetapi karunia yang kita miliki adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bukanlah hasil pencapaian kita, melainkan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena kasih karunia rohani ini berasal dari Tuhan itu sendiri, maka sudah sepantasnya juga kita menggunakannya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, yang kita lakukan dengan cara mengaruniakannya, memberikannya, melayani kepada sesama kita. Kalau kita pintar mengajar, kalau kita pintar berbicara, baiklah kita pergunakan itu untuk memperkatakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pintar bernyanyi, kalau kita pintar memanajemen, mengatur sesuatu, atau bahkan kalau kita pintar untuk bisa memiliki satu skill, satu kemampuan, baiklah kita juga membantu orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu untuk bisa belajar, sehingga pada akhirnya mereka bisa menggunakan kemampuan mereka, talenta mereka untuk bisa melayani Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa Tuhan memberikan karunia kepada kita, bahwa kita bisa kuat berdoa, kita suka mendoakan orang-orang lain, baiklah kita juga mendoakan orang-orang lain dengan setia. Karena semuanya itu adalah karunia, anugerah yang daripada Tuhan. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita, agar kita dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, agar semakin banyak orang semakin mengenal Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang akhir zaman ini berbicara bukan tentang kapan, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menjalani hidup kita sampai hari itu tiba. Sudahkah kita melihat ke dalam kepada relasi kita dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki kehidupan doa yang baik? Sudahkah kita berdoa dengan hati yang bersih, dengan hati yang jernih? Dan sudahkah kita juga melihat keluar? Ketika kita memiliki kehidupan yang doa yang baik, sudahkah kita juga melihat keluar kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan kasih, bantuan, ataupun perhatian kita? Karena itu marilah kita hidup di dalam doa, kehidupan doa yang baik ini, dan senantiasa memberitakan kasih kita pada orang-orang di sekitar kita.
Mari kita senantiasa melekat kepada Tuhan, serta terus berjuang untuk memberitakan kasih Kristus dengan sungguh-sungguh. Hari Jumat kemarin kita sama-sama merayakan, kita sama-sama kembali merenungkan bagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita. Dan di hari Minggu kita sudah merayakan kebangkitannya. Dan kebangkitan Tuhan itu juga menganugerahkan satu kekuatan kepada kita, agar kita juga dapat menjadi orang-orang yang memberikan kehidupan, yang memberikan kebangkitan kepada orang-orang sekitar kita yang saat ini mungkin sedang membutuhkan bantuan, yang sedang lemah hatinya, yang sedang putus asa, agar melalui kehidupan kita, melalui setiap doa-doa kita, setiap perkataan kita, melalui teladan kehidupan kita, kita bisa memberitakan kasih Kristus itu dengan sungguh-sungguh, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan bahkan memuliakan namanya melalui kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan kita. Mari kita sama-sama mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang sejenak, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa di tengah berbagai hal yang terjadi di negara kami, di kota kami, maupun di dunia di mana kami tinggal ini, kami sudah semakin mendekati akhir zaman, Tuhan. Kami sadar bahwa di hari-hari yang semakin mendekati akhir zaman ini, Tuhan juga rindu kami untuk semakin melekat kepada Tuhan. Kami semakin rindu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena itu kami rindu Tuhan agar kami boleh terus berjuang memiliki kehidupan doa yang baik. Kami boleh terus memiliki kerinduan untuk menikmati membaca firman-Mu. Karena itulah yang menjadi pedoman hidup kami untuk menjalani hari-hari kami di dunia ini. Kami rindu Tuhan di dalam kehidupan doa kami ini. Kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Tapi juga di dalam doa-doa kami, Tuhan juga boleh semakin mengarahkan hati kami untuk melihat keluar, untuk melihat kepada orang-orang di sekitar kami yang semakin membutuhkan untuk kasih Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, agar kami pun juga boleh menyatakan kasih kami kepada Tuhan melalui doa-doa kami. Tapi kami juga secara aktif datang kepada sesama kami dengan sungguh-sungguh melalui apa yang kami bisa lakukan. Kami sadar kami terbatas, kami sadar kami bukanlah seorang pahlawan super, seorang manusia yang serba bisa Tuhan. Tapi kami sadar bahwa melalui setiap talenta, setiap karunia rohani yang Tuhan percayakan pada kami itu, Tuhan rindu kami untuk menggunakannya secara maksimal untuk membantu menolong orang-orang di sekitar kami. Agar melalui apa yang bisa kami lakukan, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini, kami rindu memberitakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh pada orang di sekitar kami, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan, dan semakin banyak dari mereka yang juga menggunakan hidup mereka untuk memberitakan kasih Tuhan, dan mereka juga boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena kami terbatas, kami lemah, kami butuh bantuan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, untuk senantiasa memberitakan kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Nikolas yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa dengan pokok doa yang sudah dibagikan. Sebelum kita sama-sama berdoa, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengangkat satu pujian, satu-satunya yang diandalkan, dan nanti di akhir doa tutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Edi Isis. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini.
kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang menjadi pemikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami memuliakan nama Tuhan, sekaligus kami diberkati dalam segala yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa